Halo para maniak film, balik lagi bersama gua Mr. K di Studio 77. Film yang akan Mr. K bahas kali ini adalah film horor komedi yang berjudul Scott's Guide to the Zombie Apocalypse. Film ini mengisahkan tiga pria pramuka yang ingin memberantas para zombie di kotanya. Pastinya banyak hal-hal konyol yang terjadi sepanjang film, dan yang paling penting tersaji agar-agar yang membuat mata kita segar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja menuju ke alur cerita. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, seperti biasa kita ngopi dulu. Kalau udah, lanjut. Diawali dengan seorang pemuda bernama Patrick yang sedang asik karaoke di sebuah lorong. Hingga perhatiannya teralihkan saat melihat dokter di sebuah lab. Patrick yang idiot ini berusaha menggoda dokter tersebut. Namun dokter tidak menghiraukan sama sekali. Kemudian ia mencoba masuk untuk membersihkan lab. Dokter itu berkata jangan menyentuh apa-apa sambil keluar dari lab. Saat ia ingin mulai membersihkan lantai, ia penasaran dengan sosok di balik tirai, yang ternyata di sana ada seseorang yang terbaring lemas. Kemudian ia mendekati dan memegang tangan pasien itu. Sontak tangan pasien itu bergerak dan membuat kaget Patrick, sehingga ia tak sengaja menyenggol alat-alat medis yang mengakibatkan detak jantung pasien itu berhenti. Patrick yang panik ketahuan oleh dokter, ia berusaha melakukan pertolongan pertama dan juga ingin memberi nafas buatan untuknya. Namun saat ia melihat mulut pasien, Patrick sangat merasa kebauan oleh napas pasien itu. Ia tak tahan dan menuangkan permen dalam mulut pasien itu. Pasien yang tidak menunjukkan respon sama sekali, Patrick kemudian menekan dada dengan keras sehingga membuat dadanya hancur. Pasien yang ternyata zombie ini terbangun dan menyerang Patrick. Di sisi lain, dokter yang sedang sibuk dengan mesin cemilannya tidak menyadari bahwa dalam lab tersebut telah terjadi hal yang mengerikan. Akhirnya Patrick yang sudah menjadi zombie seketika mendekat dan memangsa dokter. Beberapa hari kemudian terlihat ketua pramuka yang bernama Roger sedang merekrut anggota baru. Namun orang tersebut tidak tertarik untuk bergabung, tetapi Roger memiliki 3 anggota yang setia, yaitu Ben, Carter, dan Augie. Setelah melakukan perekrutan anggota yang hasilnya nihil, Roger meyakinkan ketiga anggotanya dengan sumpah agar menjadi pramuka yang baik dan tidak boleh main cewek. Sepulang dari sekolah, Carter mencurahkan hatinya kepada Ben bahwa ia sudah tidak ingin menjadi anggota pramuka, dan menurutnya kegiatan pramuka sudah seperti anak-anak. Ben pun memiliki pikiran yang sama dengan Carter. Namun Ben tidak enak hati dengan meninggalkan Augie sendirian yang sangat setia terhadap pramuka. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba secara tak sengaja Ben menabrak seekor rusa dan membuat ban mobil Ben bocor. Carter yang tidak merasa panik malah asik selfie dengan bangkai rusa. Saat Ben sedang mengganti ban, tiba-tiba adik Carter yang bernama Kendall datang bersama dengan temannya. Ben sangat menyukai Kendall sejak lama, namun Kendall sudah memiliki pacar. Carter yang tidak bisa tinggal diam melihat cewek sekel mencoba mendekatinya dan meminta mengajaknya ke pesta rahasia yang sedang hangat diperbincangkan. Kendall menyadari bangkai rusa yang mereka tabrak tadi sudah tidak ada. Ben pun kebingungan melihat bangkai rusa itu menghilang secara tiba-tiba, karena Ben yakin rusa itu sudah benar-benar mati. Carter sama sekali tidak mempedulikan bangkai rusa yang hilang, karena ia sangat senang bisa diajak pesta dengan temannya Kendall. Mereka pun bergegas pulang, dan saat sudah sampai, mereka memperdebatkan soal berkemah dan pesta nanti malam.
Carter menyarankan untuk ikut berkemah bersama Augie terlebih dahulu dan meninggalkannya saat Augie tertidur. Dengan berat hati, Ben mengiyakan ide Carter itu. Di sisi lain, terlihat Roger sedang asik berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan rusa yang tertabrak oleh Ben tadi. Rusa yang telah menjadi zombie itu menyerang Roger. Dengan skill pramuka, Roger mampu menahan serangan rusa itu dan berhasil membunuhnya. Namun, Roger dikagetkan kembali oleh dokter yang muncul di awal film dan seketika langsung menghabisinya. Di lain tempat, Carter dan Ben hendak pergi ke Indomaret untuk membeli bir. Karena anak pramuka tidak boleh membeli bir, akhirnya Carter mendapat ide konyol, yaitu menyuruh gelandangan untuk membelikannya. Di saat sedang mengawasi gelandangan tersebut, tiba-tiba seorang gadis seksi bernama Dennis lewat di depan mereka. Dennis ini nantinya akan menjadi partner Ben dan Carter untuk memberantas para zombie. Rencana Carter pun tidak berjalan lancar. Akhirnya Dennis pun membantunya untuk membelikan bir. Lalu mereka pun pergi ke sebuah hutan untuk berkemah bersama Augie. Saat mereka sampai, Ben menanyakan keberadaan Kapten Roger. Ben merasa aneh bahwa selama ini Kapten Roger tidak pernah telat saat sedang ada kegiatan pramuka. Tanpa berlama-lama, mereka pun mempersiapkan tempat untuk berkemah. Saat sudah larut malam dan Augie sudah tertidur, Carter diam-diam membangunkan Ben dan mengajaknya ke sebuah pesta bersama teman-teman Kendall. Di saat sedang menuju mobil, Ben menemukan pisau kesayangan Kapten Roger, di mana Kapten Roger tidak pernah meninggalkan pisau tersebut. Ben merasa yakin bahwa telah terjadi sesuatu terhadap Kapten Roger. Namun, Carter yang tidak sabar menuju serabi lempit tidak mempedulikan soal itu dan tetap terus berjalan. Saat menghidupkan mobil, tiba-tiba Augie sudah berada di depan mereka. Ben dan Carter mencoba menjelaskan bahwa mereka sudah tidak ingin menjadi anggota pramuka karena hal ini sudah tidak pantas lagi dilakukan oleh orang dewasa. Mendengar hal itu, Augie menghiraukan mereka dan pergi meninggalkannya. Ben dan Carter pun melanjutkan untuk pergi. Saat sudah sampai di kota, Ben merasa heran karena kota terlihat sepi sekali. Dan mereka memutuskan untuk berhenti di Indomaret. Ben semakin heran melihat pintu toko yang hancur. Holy shit balls. What? Dude, look. What? The bouncer, he's gone. Carter, someone smashed the door. Carter kemudian melihat penjaga pintu surga sudah tidak ada dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk menyelinap masuk. Carter terlihat menikmati suasana. Namun Ben tetap bingung kemana perginya semua orang. Saat sudah berkeliling, kemudian Ben pun duduk di panggung utama. Tak lama kemudian, seorang gadis seksi datang dan mulai memainkan agar-agarnya. Ben hanya bengong melihat wanita itu memainkan agar-agarnya. Sontak Carter datang dan memberi saweran. Hingga gadis itu mengencerotkan darah dari lehernya dan disusul oleh penjaga pintu yang sudah berubah menjadi zombie dan mengejar mereka. Mereka pun lari dan Ben bersembunyi di toilet. Ben merasa ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Ben diselamatkan oleh gadis yang ia temui di toko tadi. Lalu Carter berhasil membunuh zombie seksi tadi. Mereka pun pergi dari tempat itu dan melihat rombongan zombie yang hendak mendekati mereka. Mereka pun mencoba kabur dengan mobil Ben. Namun hal konyol pun terjadi. Ban mobil Ben tiba-tiba copot.
dan mereka langsung bergegas memasang kembali. Sementara Dennis mencoba menahan rombongan zombie. Akhirnya mereka berhasil lolos dari situasi mengerikan itu. Di lain tempat, Augie pergi ke rumah Kapten Roger untuk mencari keberadaannya. Karena tidak ada satupun orang, Augie meninggalkan pesan. Lalu tiba-tiba ia mules dan memutuskan untuk buang hajat terlebih dahulu. Dari luar jendela terlihat seorang zombie yang ingin menyerang Augie. Saat ingin pergi, Augie melihat Kapten Roger di depannya. Augie belum mengetahui jika Kapten Roger sudah berubah menjadi zombie. Kapten Roger pun langsung mengejarnya hingga Augie terjatuh ke basement. Melihat ada benda yang jatuh di dekatnya, ia pun memanfaatkannya. Dengan skill pramukanya, ia membakar Kapten Roger. Di sisi lain, Dennis, Ben, dan Carter mencoba pergi ke kantor polisi. Mereka melihat pengumuman bahwa semua warga telah dievakuasi. Rombongan zombie pun kembali mendekat, dan mereka tak ada pilihan selain masuk ke kantor polisi. Lalu tiba-tiba ada polisi yang berubah menjadi zombie dan mencoba menembak mereka. Kemudian Ben melihat sebuah kampak dan alat pemadam kebakaran. Ia menyuruh Carter untuk mengambilnya. Combo mereka pun berhasil menghentikan polisi zombie itu. Aksi tegang pun terus berlanjut. Rombongan zombie berhasil menerobos masuk, dan mereka berlari hingga terjebak ke dalam sel. Kembali ke Augie yang sudah membakar Kapten Roger, ia pun mengikatnya di kursi dan meninggalkannya. Just stay there. Ben dan kawan-kawan masih terjebak di dalam sel. Merasa gabut, Carter malah asyik selfie dengan para zombie. Lalu, Ben merasa menyesal karena telah meninggalkan Augie sendirian di hutan. Tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat keras dan membuat para zombie teralihkan. Ben pun melihat kunci sel bergantung di depan mereka, dan ia mempunyai ide, yaitu dengan merajut kondom yang dibawa Carter untuk mengambil kunci tersebut. Di sisi lain, Augie yang menyetel musik itu mencoba untuk masuk ke dalam kantor polisi. Dengan tampang bodohnya, ia tak sengaja menyenggol mobil sehingga membuat alarm mobil itu berbunyi. Ia pun ketahuan dan bergegas lari ke dalam. Ben pun berhasil menggapai kunci tersebut. Tiba-tiba Augie datang, dan secara tak sengaja ia menendang kunci itu ke dalam lubang. Namun karena memiliki banyak keterampilan pramuka, Augie dengan santai membuka pintu sel itu. Melihat para zombie yang sudah mendekat, mereka mencoba lari dari tempat itu. Saat mereka sudah keluar dari tempat itu, Carter mencoba menutup gerbang. Alhasil, satu zombie yang mencoba keluar tersangkut di pagar, dan terlihat dua gunung bergelantungan. Sebelum pergi, ia meremasnya dulu. Singkat cerita, saat mereka sedang santai berjalan, tiba-tiba mereka melihat sebuah mobil dengan niat untuk dipakai kabur. Namun muncul gelandangan suruhan Carter yang telah berubah menjadi zombie. Augie dengan santainya menghadapi zombie itu dengan interaksi yang unik. Akhirnya mereka bernyanyi bersama. Hingga tiba-tiba seorang tentara datang dan menembak zombie itu. Tentara itu menyelamatkan mereka dan membawanya ke pos perlindungan. Di perjalanan, ia menceritakan kepada mereka bahwa ada penyebaran virus mematikan dan seisi kota telah dievakuasi. Kemudian Ben menanyakan apa orang-orang di tempat pesta sudah dievakuasi. Tentara itu malah kebingungan dan tak tahu tentang pesta itu. Sesampainya di tempat pesta, Ben menyadari bahwa alamat pesta yang diberikan temannya Kendall itu palsu. Dan Dennis melihat kondisi tentara itu telah berubah menjadi zombie dan langsung saja menyerang Dennis. Ben dan teman-temannya segera menyelamatkan Dennis. Setelah membunuh zombie tentara itu, Ben mendengar pesan radio yang berbunyi. Ben berusaha merespon dan meminta bantuan. Namun radio itu hanya mengirimkan pesan bahwa seisi kota akan diledakkan pukul 3. Carter pun panik karena ia belum mendengar kabar dari Kendall. Carter tiba-tiba teringat bahwa Kendall selalu menulis semua kegiatan di buku hariannya.
dan pasti tertulis alamat pesta tersebut. Mereka pun langsung bergegas pergi ke rumah Carter untuk mencari buku itu. Di saat sedang mencari buku, tiba-tiba ada seorang zombie masuk. Carter dan Augie pun turun untuk mengurusnya. Sementara Ben dan Dennis ditinggal berduaan. Dennis mengajari Ben cara mendekati wanita dengan situasi yang membuat Ben canggung. Tiba-tiba Dennis nyosor dan menyantap bibir Ben. Carter dan Augie yang sibuk mengurus zombie sehingga membuat keributan dan mengundang para zombie yang lain berdatangan. Melihat banyak zombie yang sudah mulai masuk, mereka pun kembali ke kamar dan berusaha kabur lewat jendela. Namun tiba-tiba zombie muncul dan menerkam Ben. Ben mempunyai ide untuk kabur melewati trampolin. Namun saat Ben ingin melompat, para zombie sudah menguasai trampolin dan Ben berpegangan dengan tentakel milik kakek tua zombie. Melihat dan terjebak, Dennis pun mengalihkan perhatian zombie. Saat mereka sudah berhasil kabur, mereka pergi ke rumah tetangga untuk mencari mobil. Saat di dalam rumah, mereka diserang oleh kucing zombie. Namun, saat sudah keluar dari garasi, tiba-tiba Kapten Roger sudah berada di depan mereka. Dan tanpa banyak berpikir, Ben menabrak Kapten Roger. Setelah berada di tempat yang aman, Dennis dan Ben memutuskan untuk berpisah. Dennis pergi untuk melapor ke pangkalan bahwa masih ada kelompok yang belum dievakuasi. Lalu Ben dan kawan-kawan pergi untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di pesta. Tapi Augie dan Carter mengatakan bahwa ini adalah misi bunuh diri. Ben mengatakan bahwa mereka adalah benteng terakhir dan harus menyelamatkan orang-orang yang tersisa. Anjing, gue suka nih gaya Ben. Mendengar ucapan Ben, Carter dan Augie terasa tertantang dan bersemangat. Mereka pun pergi ke sebuah toko untuk mempersiapkan alat pertempuran dengan para zombie. Di sisi lain, teman Kendall yang diidamkan Carter sedang mencari tempat untuk ajib-ajib. Namun tanpa disadari bahwa serabi miliknya malah dinikmati oleh zombie. Anjir, menang banyak nih zombie. Di sisi lain, Kendall yang sedang bersama pacarnya menyadari bahwa kakak dan temannya tak kunjung datang. Pacarnya mengatakan bahwa ia telah memberikan alamat palsu kepada Carter. Sontak Kendall pun menjadi kesal dan menamparnya. Secara tiba-tiba teman Kendall yang sudah berubah menjadi zombie sudah berada di dalam situ dan langsung memangsa pria itu. Kendall yang melihatnya langsung pergi dari pesta. Saat membuka pintu, Kendall melihat rombongan para zombie sudah menghampiri. Dan dengan cepat para zombie menyerang orang-orang yang sedang menikmati pesta itu. Kendall yang berusaha untuk kabur, ia malah terjebak di sebuah tangga. Dan terjadilah momen epik yang ditunggu-tunggu. Ben dan dua temannya datang dengan persiapan alat tempurnya. Mereka mulai memberantas para zombie. Mendengar Kendall yang meminta tolong, Ben pun bergegas menyelamatkannya.
Ia menyuruh Kendall dan teman-temannya untuk segera meninggalkan tempat ini. Sementara itu, Ben dan kawan-kawan mengalihkan perhatian para zombie agar yang lainnya bisa lari dengan selamat. Di saat mereka terpojok dan tidak menemukan jalan keluar, dengan pasrahnya mereka ingin bunuh diri menggunakan bom yang telah dirakit oleh Augie sebelumnya. Saat sedang berusaha menyalakan korek, tiba-tiba Dennis datang dengan mendobrak jalan untuk mereka keluar. Ben dan Carter langsung bergegas keluar dari sana dan menyuruh Augie untuk meninggalkan bom tersebut. Dengan usaha keras, Augie berhasil meledakkan bom tersebut. Dan ia berhasil keluar dengan selamat. Tak sampai di situ, mereka kedatangan Kapten Roger yang selalu mengikuti mereka. Mereka pun sibuk mencari alat di sekitar untuk menghabisi Kapten Roger. Namun tak perlu repot-repot karena ada sebuah granat yang mendarat tepat di kaki Kapten Roger. Dan seperti biasa, para aparat datang di saat semua masalah sudah selesai. Begitulah aksi tiga pria pramuka yang memberantas para zombie dengan bantuannya Dennis. Akhirnya Ben bertemu dengan Kendall. Ia berhasil memikat hatinya dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah ada baiknya kita ikut pramuka agar ketika nanti zombie menyerang, kita sudah bisa menguasai beberapa teknik untuk menyelamatkan diri. Oke, itu dia konten kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Gua Mr. K, sampai bertemu lagi di sesi perkemahan lainnya. Bye.